Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangsungkan kembali majlis kita di tempat yang mulia ini di bulan yang mulia. Semoga kita termasuk orang-orang yang juga dimuliakan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah atau kumpulan larangan dalam syariat yang ditulis oleh Fadhilul Syekh Salim bin Aid Al-Jilani hafizahullah taala. Masih bersama kitab yang ketiga, yaitu kitab Al-I'tisami bil Kitab was Sunnah. Kitab yang menjelaskan tentang bab-bab tentang wajibnya berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Masih bersama bab yang pertama dari kitab ini, yaitu bab taghlid tahrim tarki sunnah wa tikabil bid'ah wal ahwa. Bab kerasnya keharaman meninggalkan sunnah dan melanggar bid'ah dan ahwa, atau mengerjakan bid'ah dan hawa nafsu. Di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan faedah dari satu ayat yang dibawakan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, yaitu surat Al-An'am ayat yang ke-153 tentang wasiat Allah agar kita bertakwa, itu dengan meniti jalan yang lurus dan mengikutinya, serta meninggalkan jalan-jalan lain yang menyebabkan kita berpecah belah. Dan juga disebutkan tentang al-haq, sifat umum dari al-haq, yang mana dikatakan sebagian ulama, ya'rifil haqqa ta'rif ahlahu, kenali kebenaran itu karena engkau dengannya akan mengenal siapa saja orang yang berada di atas kebenaran. Dan al-haqqa la yu'rafu illa bisifatihi wa kadzalika man 'alaihi. Karena hak itu dikenal dengan sifat-sifatnya, demikian juga orang yang berjalan di atas al-haq. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Hadis yang pertama, hadis muttafaqun alaih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa ahdath yaitu mengadakan amalan baru yang dianggap baik dalam urusan kami ini, yaitu agama ini, sesuatu yang tidak berasal darinya, maka perbuatan tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lain, lafaznya man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal dengan amal apapun yang tidak ada perintah kami dalam amalan tersebut, maka amalan tersebut tertolak. Hadis yang mulia ini penegasan dari beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang Allah firmankan di surat Al-Jasiyah. Allah Ta'ala menyebutkan di surat Al-Jasiyah tentang hal tersebut di ayat yang ke-18. Allah menyebutkan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Kemudian kami menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas syariat ini, yaitu Islam. Minal amri
yang amalan-amalannya berdasarkan perintah dari Allah. Fattabi'ha, ikutilah perintah tersebut. Dan jangan mengikuti hawa nafsu, keinginan atau ide orang yang tidak punya ilmu tentang perintah akan syariat tersebut. Demikian juga Allah firmankan semisal di surat Al-Kahfi. Allah Azza wa Jalla menyebutkan surat Al-Kahfi yang sering kita dengar ayatnya, yaitu ayat yang ke-103 dan 104. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Muhammad SAW kepada manusia, maukah kalian kami beritahukan tentang keadaan orang yang paling merugi amalannya di akhirat nanti? Dia membawa amalan yang banyak tapi tidak ada isinya. Siapa mereka? Allah katakan orang-orang yang perbuatannya di dunia ini, yaitu dalam kehidupan dunia ini, dhalla, tidak sesuai dengan jalurnya, tidak mengikuti aturannya, sedangkan mereka menyangka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Di sini peringatan, jangan sampai kita menganggap baik amalan kita ternyata menyisih dari syariat. Kita sering mendengar adanya orang-orang yang membela tentang bahwa ini kan termasuk hasanah, tapi ini kan hasanah. Hakikatnya mereka ragu tentang hal tersebut. Hasanah disebutkan hanya sebagai tabrir, yaitu sarana untuk menyatakan ini kan boleh. Dalam fitrahnya ragu kalau ini adalah disyariatkan, sehingga dicari-cari jalan. Maka jangan seperti itu. Oleh karenanya sering kita sebutkan bahwa dalam beragama ini kita harus mengedepankan sifat jujur, amanah, dan tanggung jawab. Jujur dari mana diambil? Ya, jujur dari mana diambil? Yang kedua, amanah, bagaimana melaksanakannya? Dan yang ketiga, bertanggung jawab, maka siap menanggung apa akibat dari amalnya. Bila baik, kebaikan yang didapat dari Allah Azza wa Jalla. Bila buruk, ya keburukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita dalam beragama. Nah, dari sinilah kita dituntut untuk berhati-hati dalam mengambil informasi sumber amalan kita. Yang kedua, berhati-hati dalam melaksanakan amalnya, jangan sampai ada prasangka baik. Karena syarat dari takwa adalah tidak berprasangka baik pada diri sendiri. Seperti yang firmankan di surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian merasa diri sudah bersih, sudah baik. Allah Maha tahu siapa dari kalian yang paling bertakwa. Dan yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri bertanggung jawab nanti di depan Allah dengan amalan kita tersebut. Ini harus senantiasa kita ingat. Hadis yang mulia ini dibawakan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala menjelaskan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama disebutkan di sini sabda Nabi kita SAW, "Man ahdatsa," siapapun orangnya, mau orang awam, mau ahli ibadah, mau orang alim, kalau dia melakukan ihdath, yaitu mengadakan perkara baru yang dianggap baik, perkara-perkara yang dianggap baik, apapun bentuknya, baik terkait dengan keyakinan, terkait dengan perbuatan, terkait dengan ucapan. Tapi kan maksudnya baik, tapi kan ini kan baik. Menurut siapa? Menurut diri. Man ahdath. Ini waspada. Dalam hal apapun. Kemudian dikhususkan yang kedua, fi amrina hadza,
dalam urusan kami ini, itu syariat. Dia tidak katakan fi dinina hadza, dalam agama kami tidak. Tapi dalam amrina, ada hikmah dari beliau alaihissalam bahwa agama ini minal amri. Beliau menyampaikan agama atau syariat. Beliau mencontohkan syariat minal amri karena diperintah oleh Allah. Seperti disebutkan surat Al-Jasiyah tadi. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri. Perintah dari Allah Azza wa Jalla. Berarti dia perintahkan, maka Allah akan menolaknya. Karena kadang Nabi kita SAW sebagai sifat manusianya, beliau berbuat sesuatu. Ketika itu tidak Allah perintahkan, Allah tegur. Dan itu bukti maksumnya beliau. Dan dengan ditegurnya beliau, ada pelajaran untuk kita agar kita tidak mengedepankan keinginan diri. Contoh, Nabi kita SAW, beliau pernah ketika berada di rumah salah seorang istrinya, mendapatkan kiriman minuman madu dari istri yang lain. Lalu beliau minum. Istri ini cemburu. Maka beliau tidak ingin merusak perasaan istrinya disebabkan istri yang lain. Ini contoh beliau dalam mengikat ikatan batin antar istri-istri beliau. Tidak ingin menyakiti hati istrinya ini. Maka beliau sampai mengharamkan minum madu untuk dirinya sendiri. Allah tegur karena itu belum Allah perintahkan. Allah turunkan ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi SAW, tegur langsung, mengapa engkau berani mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu hanya karena ingin mengharapkan ridha sebagian dari istrimu? Ini ayat yang pertama, sebab turunnya. Kemudian ini berlaku untuk umatnya. Qad faradallahu tahillata aymanikum. Allah telah menetapkan bagaimana untuk menebus diri dari sumpah-sumpah kalian. Itu yang dituju. Nah, ini contoh. Termasuk juga Nabi SAW, beliau menikahi Zainab Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Yang sebelumnya Zainab ini radhiyallahu anha istri dari siapa? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Di mana Zaid dikenal oleh para sahabat anak kesayangan Nabi SAW. Sebelum diharamkannya tabanni, mengadopsi anak yang disandarkan nasabnya kepada beliau. Dikenal Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara jiwa, secara uruf budaya manusia, seorang ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya kira-kira baik atau buruk? Baik atau buruk? Ya mas, buruk, ya kan? Secara budaya manusia. Tapi ketika beliau diperintah oleh Allah, bagaimana? Beliau laksanakan. Karena berdasarkan perintah. Ini yang penting. Maka beliau katakan, alaihi wasallam, hikmah beliau, fi amrina hadza. Dalam urusan kami ini. Itu agama kami ini. Yang agama ini dasarnya adalah perintah dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan dalam ayat yang lain tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah Allah pada kami. Penegasannya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ma laisa minhu, yang tidak berasal dari syariat, tidak memiliki dasar.
yang kemarin sudah kita jelaskan tentang makna dari bid'ah. Apa itu? Jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan atau dengan sesuatu yang disandarkan kepada dasar-dasar yang lemah atau tidak terkait. Tidak. Malah yang tidak berasal darinya. Sehingga tidak boleh kita beranggapan baik. Yang penting kan, tapi maksudnya kan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kepada sebagian kaum di Kufah yang mereka berkumpul di majlis membentuk halaqah-halaqah zikir. Lalu beliau menegur mereka, mengapa berbuat demikian? Mereka mengatakan, kami berzikir kepada Allah. Maksud kami adalah baik. Apa kata beliau? Kam min muridil khair lam yusibu. Berapa banyak dari orang yang punya keinginan melakukan kebaikan tapi tidak musib. Tidak musib yaitu tidak disepakati oleh syariat. Tidak diakui. Karena di antara jerat syaitan adalah menjerumuskan manusia kepada perkara-perkara yang secara rupa baik tapi secara isi bukan kebaikan. Baik itu rupanya zikir atau sholat atau saum atau apapun, maka waspada. Karena suatu amalan kita harus memastikan bahwa amalan ini memang disyaratkan dilihat dari 3 perkara. Lihat dari 3 perkara. Yang pertama, dipastikan ada perintahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipastikan dulu. Kalau tidak ada, tinggalkan. Contoh, kita ingin sholat tasbih. Sholat tasbih, ibadah sholat. Pastikan perintahnya ada tidak? Dicari hadisnya ada, maka berarti punya dasar. Ketika ada, pastikan kalau hadis harus ada yang mensahihkan. Karena memang hadis ini diperselisihkan oleh sebagian ulama di hadis-hadis tertentu. Maka kalau ada ulama yang mensahihkan dan yang mensahihkan adalah mu'tabar itu dikenal, diakui dalam ilmu hadisnya, maka ini berarti punya dasar. Contoh sholat tasbih. Kenapa saya sebutkan? Karena banyak ulama mendalilkan hadisnya, tapi sebagian ada yang menghasankan hadisnya. Yang kedua, contoh lagi sholat hajat. Yang banyak orang mengamalkannya, sholat hajat. Pastikan perintahnya. Oh, ternyata hadisnya semuanya dhaif. Tidak ada satupun yang sahih. Dan kalau dikumpulkan tidak bisa mengangkat derajatnya lebih tinggi sehingga bisa diterima, maka ditinggalkan. Berarti perintahnya tidak ada. Walaupun banyak orang mengamalkan. Tidak. Kita harus tegas dalam masalah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, cara pelaksanaannya. Cara pelaksanaannya bagaimana? Bersumber dari membawa syariat atau tidak? Dipastikan. Kalau dari pembawa syariat, maka diterima. Kita amalkan. Kalau tidak, nanti dulu. Contohnya sholat gerhana. Sholatnya seperti itu. Dari mana ini? Oh, ternyata Nabi SAW ketika sholat gerhana seperti itu sholatnya. Diterima. Hadisnya sahih. Ini contoh. Yang ketiga, bila ada keutamaan, maka dipastikan beritanya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa amal ini keutamanya ini, amal itu keutamanya demikian, dipastikan. Kalau tidak ada, maka jangan kita meyakini apapun keutamaannya. Ini terkait dengan amal. Maka
Apabila ma laysa minhu, bukan berasal dari syariat, baik itu perintahnya, cara pengamalannya atau apa tadi tentang keutamaannya, maka tinggalkan. Mengapa begitu? Nanti akan terprosok dalam hukumnya yang keempat, yaitu fahuwa raddun, tertolak. Ditolak oleh Allah. Kita yang menyangka sudah beramal dengan amal yang banyak, merasa membawa pahala yang banyak, ternyata ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Az-Zumar, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hal tersebut di ayat yang ke-47, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Nampak bagi mereka dari Allah, yaitu catatan amal, ketika disampaikan pada setiap orang dari kita, ma lam yakunu yahtasibun, mereka mendapatinya tidak sesuai dengan apa yang kita sangka. Kita menyangka banyak amal, menyangka banyak pahala, ternyata lam yakunu yahtasibun, tidak seperti yang kita sangka. Demikian juga jangan sampai disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada orang yang amalannya nasibah, terlihat jelas banyak dia, tapi tasla naran hamiyah, tetap masuk ke dalam api neraka yang bakarnya waliyadzubillah. Atau juga seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keadaan orang yang merugi. Allah firmankan di ayat yang tentang keadaan orang yang merugi. Allah Ta'ala firmankan di, bukan surat Al-Mu'minun tapi surat Al-Furqan, Allah menyebutkan yang ayatnya berbunyi yauma ya'uddu 'ala yadayhi. Ada apa lagi, Pak? Ya, surat Al-Furqan. Ayat yang ke-27. Wa yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da ja'ani. Pada hari ketika orang yang zalim menggigit dua tangannya, bukan dua jari, tapi dua tangan. Ini sifat mubalaghah namanya. Kata ulama, ini menunjukkan akan penyesalan yang sangat besar yang tidak terkira penyesalannya. Mengatakan, oh celakanya aku, ini sebab aku dulu ya tidak menjadikan Rasul atau jalan Rasul aku ikuti. Oh celaka dan misalnya aku, kenapa aku menjadikan fulan sebagai teman dekat, padahal dia telah menyesatkanku dari zikir setelah datang kepadaku. Ditimpangkan. Maka jangan sampai menyesal. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karena dipastikan agar jangan sampai kita merugi, amalan kita tertolak. Di sini penulis Hafizah membawakan hadis yang mulai ini
ada lafaz dari Nabi kita SAW, man ahdath. Ihdath. Lafaz ihdath maknanya adalah mengadakan sesuatu yang baru, disandarkan kepada agama dan menyangka itu adalah bagian dari agama. Nah, ini akan dikuatkan di hadis berikutnya. Di hadis berikutnya dikatakan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat 'aina wa 'ala sautu wastadda ghadabu hatta ka'annahu munziru jaysin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'ithu ana wa sa'a kahatain wa yuqarrinu baina usbu'ain as-sababa wal wusta wa yaqulu amma ba'd fa inna khairal hadithi kitaballah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dia katakan adalah Rasulullah SAW apabila berkhutbah. Ini sunnah dalam khutbah. Jadi siapapun yang khutbah ini sunnahnya. Apa itu? Ihmarrat aina, matanya menjadi merah, menunjukkan akan kecemburuan, kemarahan, akan penyimpangan. Tinggi suaranya dan keras kemarahannya, seakan-akan beliau ini seorang komandan perang yang sedang memberikan perintah pada pasukannya dengan mengatakan sabbahakum wa massakum. Lafaz sabbahakum wa massakum, kata para ulama, ini adalah peringatan keras pada para pasukan agar siap siaga kapanpun, baik pagi atau petang, karena musuh kapanpun akan menyerang tiba-tiba. Siap siaga. Kemudian dia mengatakan, aku diutus dan hari kiamat terjadinya seperti dua jari ini. Lalu beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya dan menggoyangkannya kahatain, seperti dua jari ini. Dan kata ulama, inilah sunnah bagi para khatib ketika memberikan isyarat menggerakkan tangan itu dengan maksimal dua jari. Dan seringnya satu jari begini. Kalau memberikan contoh dua jari, tidak begini, seperti orang yang sedang menari. Tidak. Jadi paling banyak menunjuk begini. Kemudian maksimal mengangkat dua jari begini. Itu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah. Sehingga kita contoh khutbah beliau seperti itu. Kemudian beliau katakan lalu menyampaikan khutbahnya. Sebelumnya kita ambil faedah, beliau katakan bu'ithu ana wa sa'aka hatain, aku diutus dari kiamat terjadinya seperti dua jari ini. Kata para ulama, ini adalah hikayat dari beliau SAW akan dekatnya kiamat. Hikayat akan dekatnya kiamat. Mungkin kita bertanya, bukankah setelah diutusnya Nabi SAW sampai zaman kita ini sudah berlangsung hampir 1500 tahun dan kiamat belum terjadi? Katanya tidak. Kata para ulama, seandainya kiamat itu adalah diutusnya Nabi SAW ini dari telunjuk dan kiamat dari tengah, maka itu sudah dekat bila dibandingkan dengan ibu jari. Jarak ibu jari ke jari tengah yang merupakan kiamat bagaimana? Ada setelah diutusnya Nabi SAW, maka sudah dekat. Dan sebaliknya apabila hari kiamat itu adalah dari telunjuk, dan diutusnya Nabi SAW dari tengah, maka masa sebelumnya ada beberapa tahapan lagi. Ya, seandainya ini perumpamaan kosong. Kalau betul yang berita banyak menyebar yang tidak ada dalil sebenarnya, setelah 1500 tahun diutusnya dari hari kiamat, walhamdulillah kita dilindungi dari kejadian itu karena tidaklah mendapat hari kiamat terjadi melainkan kata Rasulullah syirrul khalqi, makhluk terburuk di muka bumi. Seandainya 1500 tahun, maka berarti sebelum Nabi SAW ada 1500 tahun lagi.
Dan ini zaman siapa? Zaman Nabi Isa atau sebelumnya alaihi wassalam. Dan sebelum mereka ada nabi-nabi yang lain sampai Nabi Adam alaihissalam. Maka dibandingkan zaman Nabi Adam alaihissalam pada terjadinya hari kiamat jauh. Zaman Nabi Nuh jauh. Zaman Nabi Ibrahim jauh alaihi wassalam. Maka yang terdekat adalah zamannya Nabi kita sallallahu ketika beliau diutus. Maknanya adalah kita ini sedang menunggu terjadinya hari kiamat. Seperti yang hal itu Allah firmankan di surat Al-An'am. Allah firmankan di surat Al-An'am tentang apa yang dilakukan oleh manusia sekarang, yaitu menunggu terjadinya hari kiamat seperti yang disebutkan di surat tersebut di ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu melainkan akan datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya Tuhanmu, atau datangnya sebagian dari tanda-tanda Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Qul intaziru inna muntazirun. Dan pada hari datangnya sebagian dari ayat-ayat Tuhanmu Allah SWT, yaitu tanda kiamat besar, maka saat itu tidak bermanfaat untuk jiwa manapun imannya saat itu baru diungkapkan. Ya, yang sebelumnya belum beriman atau baru beramal dalam imannya kebaikan saat itu, sebelumnya tidak. Maka katakan kepada mereka, Muhammad SAW, tunggulah oleh kalian saat itu. Kita semua pun menunggu. Jadi kata kita menunggu. Makanya di pembahasan yang sudah kita lewati dalam masalah akidah, bagaimana kita beriman, nanti kita bersabda suasana hari kiamat, badiru qabla sittah. Segera beramal sebelum munculnya 6 perkara, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda kiamat yang kecil, kata para ulama, sekarang sudah muncul semuanya. Tidak ada tersisa. Dari banyak pembunuhan, menyebarnya zina, alat musik, homer, dan sebagainya. Semua tanda kecil sudah bermunculan, puluhan tanda. Yang tersisa cuma tanda yang besar. Maka jangan sampai kita menjumpai tanda yang besar, karena saat itulah kita akan melakukan. Maka berlindunglah pada Allah Azza wa Jalla dari hal tersebut sebagaimana diajarkan beliau kepada kita sekalian, yaitu perlindungan di bacaan doa tasyahud sebelum salam. Baik. Kemudian beliau katakan amma ba'd. Ucapan amma ba'd dianjurkan oleh para khatib setelah membuka khutbahnya. Dan khutbah dibuka dengan hamdalah dan salawat. Dibuka dengan hamdalah dan salawat. Kemudian diikuti dengan amma ba'd. Ucapan amma ba'd fasil. Fasil yaitu pemisah antara muqaddimah dengan isi khutbah. Ini yang perlu diperhatikan fikih dalam khutbah. Jadi kalau kita sudah mengatakan amma ba'd, maka perhatikan bahwa akan sampaikanlah isi dari khutbah, dan isi khutbah sesuatu yang penting. Ya, sesuatu yang penting. Sebagai nasihat untuk motivasi meningkatkan iman, meningkatkan amal dan ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang beliau sampaikan? Fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya ucapan terbaik adalah kitab Allah. Beliau mensifati kitab Allah dengan hadis. Dan hadis adalah ucapan yang terdiri dari suara dan huruf-huruf yang dipahami maknanya. Suara yang diikuti dengan huruf-huruf yang dipahami maknanya, itu ucapan. Dan Al-Quran termasuk. Dan yang terbaik adalah kitab Allah. Yang terbaik adalah kitab Allah.
Al-hadis juga bermakna berita. Berita tentang apa? Tentang apapun. Oleh karena apabila kita paham masalah ini, ketika kita ingin menyampaikan suatu berita tentang apapun, maka hendaknya disertakan dengan nas, baik kitab Allah atau sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana dikatakan sebagian ulama, man takallama bi kitabillah asdaq. Barang siapa berkata dengan kitab Allah, maka ucapannya pasti akan benar, akan jujur. Yakunu kalamu sadidan, ucapannya akan menjadi lurus. Dan pernah kita sampaikan juga ucapan yang lurus, sedikit faedah, ucapan yang lurus apabila kita sebelum mengucapkannya sudah menyaring, seperti yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah dalam Ta'lim Muta'allim. Ucapan yang lurus sebelum diucapkan sudah disaring. Dan ucapan yang lurus merupakan bukti ketakwaan hamba. Allah firmankan setelah Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang beriman bertakwalah kepada Allah dan bicara dengan ucapan yang lurus. Bagaimana menyaringnya? Yang pertama, disaring tentang sebab bicara. Mengapa bicara? Jadi harus tahu mengapa saya bicara. Jangan tanpa sebab yang penting. Yang kedua, kapan saya bicara? Yang ketiga, di mana saya bicara? Yang keempat, bagaimana saya bicara? Yang kelima, berapa kata saya bicara? Sebab mengapa? Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Caranya bagaimana? Dan jumlah katanya dihitung. Maka barang siapa memenuhi kriteria ini, maka ucapannya insyaallah musib. Jika tidak, maka penuh dengan kesalahan. Jadi mereka pun mengatakan, kullama kasral kalam, kullama kasral khata. Semakin banyak ucapan, semakin banyak kesalahan. Baik, kita kembali pada faedah kitab Allah azza wajalla. Karena kitab Allah datang dari Allah azza wajalla langsung. Yang membacanya berpahala. Bahkan pahalanya tidak hanya Allah berikan satu kalimat atau satu kata, tidak, tapi tiap huruf nilainya. Seperti yang dicatatkan Nabi kita SAW, ya. Likulli harfin hasanah. Setiap huruf bernilai kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha, dan satu kebaikan dilipatkan nilainya 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif huruf, lam huruf, dan mim juga huruf. Dinilai setiap hurufnya. Dan apalagi di bulan kita ini, Ramadan, maka sangat dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Khususnya di saat-saat kita ini akhir dari Ramadan. Sudah berapa khatam jemaah? Berapa kali khatam? Kalau senyum, khawatirnya sangat jarang ya. Semangat. Sisa 3 hari, maka bisa khatam sekali. Kalau target sehari 10 juz. 10 juz insya Allah bisa sekitar 3 atau 4 jam. Duduk khusus. Nonton film kuat kan? Masa baca Quran tidak kuat? Insya Allah bisa. Dan ungkapan sebagian ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu.
apa yang semuanya tidak bisa kita gapai. Ramadan dari awal tidak bisa kita manfaatkan semuanya. La yutraku julu, jangan tinggalkan yang utamanya. Dan keutamaan sesuatu dalam Islam ada di ujungnya, di akhirnya. Hari Jumat keutamaan di mana adanya? Di akhirnya kan? Baik. 10 Dzulhijjah di mana utamanya? Di akhirnya. Awal 10 Dzulhijjah yang paling utama di akhirnya, tanggal 10 hari Nahar. Ramadan akhirnya juga ada malam Lailatul Qadar. Kehidupan kita di akhirnya, kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal dianggap oleh Allah dengan penutupnya. Maka jangan sampai Ramadan meninggalkan kita tutup dengan keburukan atau dengan sesuatu yang biasa, tapi dengan sesuatu yang utama. Baik. Ini sedikit faedah. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Ucapan terbaik kitab Allah. Sehingga perbanyaklah kita membaca kitab Allah, sampai kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat nafsuhu ma syabi'at min kalamillah." Kalau suci, bersih jiwa seseorang, tidak akan merasa kenyang, tidak akan merasa puas dengan membaca kitab Allah. Nah, barangkali mudah-mudahan Ramadan sekarang ini menjadi motivasi untuk kita agar hari-hari kita Ramadan, kitab Allah tetap kita baca. Bukan hanya 1-2 ayat lagi, tapi minimal 1 halaman. Kita meningkat insyaAllah. Kemudian dikatakan wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu huda? Huda adalah bayan atau alamat yang menghantarkan kepada kebaikan. Menghantarkan kepada kebaikan. Ini Nabi kita SAW menjelaskannya. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah tentang kebaikan. Ya, karena banyak orang menganggap tentang kebaikan dengan berbagai macam bentuk. Allah firmankan di Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Perbuatan baik itu bukanlah sekedar kalian menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Untuk apa? Untuk apapun. Bukan hanya itu. Ke timur atau ke barat, menghadapkan wajah. Apakah berupa sholat atau perbuatan apapun. Bukan hanya itu. Kemudian Allah membatasi penjelasan. Walakinnal birra, tetapi kebaikan adalah man amana, orang yang beriman. Lalu menyebutkan unsur imannya, dari rukun-rukunnya sampai ke perbuatan-perbuatan baiknya. Itu kebaikan. Nah, apabila kita termasuk orang yang berat dalam berbuat kebaikan, iman kita lemah, maka ada rahasia untuk bisa membuka diri kita agar mudah berbuat kebaikan. Di surat Ali Imran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-92, "Lan tanalul birra." Kalian tidak akan sampai pada al-bir tadi di surat Al-Baqarah. "Walakinnal birra man amana billah." Lan tanalul birra. Kalian tidak akan sampai pada al-bir yang dimaksudkan tadi. Apa rahasianya untuk bisa sampai pada bir tersebut? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian bisa berinfak dengan apa yang kalian suka dari harta kalian. Ketika ayat ini turun,
seorang sahabat Abu Talhah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, kebunku ini yang dekat dengan masjid aku serahkan kepadamu sebagai infak fi sabilillah." Lalu beliau mengembalikannya kepada sahabat ini dan menyuruhnya tetap dipegang kebun itu dan hasilnya dibagikan kepada kerabatnya. Al-Imam Katsir juga menyebutkan riwayat rahimahullah ta'ala tentang Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau orang yang paling suka berderma dengan gula. Paling suka berderma, berinfak dengan gula. Ditanya, apa katanya? Karena inilah dari duniaku yang paling aku suka. Lalu membacakan ayat ini, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Antum suka apa? Ya, suka kopi? Ya, berarti suka berinfak dengan kopi. Begitu. Ini dipahami oleh salaf. Untuk bisa sampai pada albir. Dan kebiasaan sedekah itu membuka kebaikan. Maka silakan tanya diri kita, kenapa saya jadi orang bakhil? Kalau mau memberi mesti hitung-hitungan dulu. Kalau mau infak bagaimana? Hitung dulu. Kenapa saya punya penyakit hasad kalau ada orang lain mendapatkan nikmat saya tidak suka? Saya benci pada orangnya. Mengapa? Disebabkan karena kita tidak berinfak. Maka hilangkan hal itu dengan infak, sehingga ketika dapat nikmat, alhamdulillah, saya juga mau ngasih dia itu. Nah, ya begitu. Oleh karena Allah Azza wa Jalla memuji sahabat Ansor yang mereka kekurangan tapi mau berinfak kepada muhajirin. Ayatnya ditutup dengan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa terjaga dari penyakit syuh. Penyakit syuh itu penyakit bakhil tapi tingkatnya lebih tinggi. Kata ulama, itu bukan hanya bakhil tidak memberi, tapi man'an wahad. Saya tidak mau memberi, tapi kalau orang mau memberi, sini. Apa namanya kalau bahasa kita? Nah, lebih dari korek ya. Kalau kan mau berbagi. Ini saya tidak mau, tapi sini. Punya kamu sini. Itu syuh namanya. Tapi kalau sekarang saya tidak mau menerima, tapi ini. Nah, kebalikannya. Nah, itulah sifat dermawan, sifat karim. Maka tanamkan itu pada diri kita agar bisa sampai pada al-bir tadi. Baik, kita kembali. Nabi kita menunjukkan wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk yang mengarahkan pada kebaikan. Mengarahkan kepada jalan Allah Azza wa Jalla, yaitu petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan di akhir surat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Siratillah. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuki manusia kepada jalan yang lurus dan itulah jalannya Allah. Maka apabila kita menghadapi suatu amalan, maka beramalah dengan amal tersebut di atas jalan yang lurus. Dan untuk bisa beramal di atas jalan yang lurus, maka dengan petunjuknya Nabi SAW. Contohnya salat tarawih yang banyak dipermasalahkan setiap datang bulan Ramadan. Ini patokan hadisnya. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama pastikan perintahnya. Oh ya, ada perintahnya. Salat tarawih kita laksanakan. Dengan jamaah kita laksanakan dengan jamaah. Yang kedua, cara pelaksanaannya. Oh ya, caranya demikian. Dengan tumakninah. Berapa jumlahnya? Oh, yang pasti dari Nabi SAW jumlahnya sekian. Tapi ada pendapat Ustaz katanya sekian. Tidak. Wa khairul huda huda Muhammad SAW. Begini. Tapi kan singkat banget, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan petunjuk.
tumakninah. Tidak kemudian dengan jumlah yang banyak dan panjang ternyata banyak berkeluh kesah. Jangan. Ibadah harus dengan lapang dada, dengan ridho, dengan ada keluh kesah. Atau banyak tapi cepat, tidak juga, karena itu menafikan tumakninah, menyebabkan salat tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ambil khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Dan demikianlah patokannya dalam setiap amal. Dalam setiap amal. Dalam salat, dalam siam, dalam sedekah, dalam haji, dalam umrah, dalam apapun. Maka cari tahu bagaimana petunjuk Nabi SAW dalam hal ini. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Yang menjadi masalah ketika kita ingin mengikuti petunjuk Nabi SAW, ilmu kita terbatas. Begitu kan? Oleh karenanya ada 3 tingkatan. Nabi kita menyebutkan SAW, saddidu wa qaribu wa syai'un minad duljah. Saddidu, hendaklah engkau istiqomah di atas sunnah sesuai dengan petunjuknya. Sesuai, tidak kurang, tidak lebih. Sadad namanya, betul. Sesuai. Kalau tidak mungkin, wa qaribu, mendekati sempurna. Tidak bisa juga wa syai'un minad duljah, walau sedikit. Duljah keterangan, yaitu akhir malam. Walau sedikit tapi yang utamanya. Karena waktu yang utama bagi kehidupan manusia adalah akhir malam. Waktu utama bagi kehidupan kita adalah akhir malam. Sehingga manfaatkan waktu itu walau sedikit menjelang subuh. Sekedar bisa salat 3 rakaat witir. Nah, kita di luar Ramadan manfaatkan tidak waktu itu? Tidak. Padahal sedikit, cuma 10 menit paling tidak, atau 5 menit. Kalau tertanam dalam jiwa kita begitu, silakan kita tidur penat karena penat, pulas tidurnya. Tapi ketika tertanam dalam benak, saya harus bisa memanfaatkan akhir malam untuk salat witir 3 rakaat, insya Allah bangun. Nonton. Di Ramadan ini pelajaran besar. Ketika tertanam dalam jiwa kita, saya besok mau saum. Agar fisik kuat, maka saya harus sahur. Kita bangun sebelum beker bunyi, ya kan? Siapa yang bangunkan? Allah. Pertanyaannya, mengapa Allah bangunkan kita? Hah? Ada azm. Firmankan Saliman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika engkau punya tekad kuat untuk berbuat baik, tawakal pada Allah, serahkan kepada Allah saja. Allah yang akan membantu. Tanamkan itu. Sehingga walaupun kita penat, saya tidur jam 1 malam, seperti malam terakhir ini kan tidurnya pada larut ya. Penat, tapi sebelum subuh kita bangun untuk sahur. Demikian juga hari-hari yang lain, ya. Tapi kadang karena banyaknya maksiat, kita pun lemah iman, sehingga bangun. Bahkan beker bunyi berulang kali, tapi ya tidur lagi. Lemah semangat, lemah iman. Tapi kalau tertanam, tekad kuat, insya Allah bangun. Walau untuk 3 rakaat. Maka Nabi kita SAW menyebutkan, "Sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulu jannat rabbikum bisalam." Salatlah di waktu malam ketika manusia tidur, maka akan surga Allah Azza wa Jalla dengan selamat. Ambil waktu malam. Kembali, maka beramalah sesuai dengan petunjuk dalam hal apapun amalnya. Cari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk bisa itu, sebagai bahan bukti sekalian, maka bacalah kitab-kitab seperti Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam. Ini dalam masalah ibadah. Atau Riyadhus Shalihin dalam masalah kehidupan.
dan juga Syama'il Muhammadiyah SAW, yaitu kepribadian Nabi SAW. Demikian ditulis oleh Imam Tirmidzi atau juga Imam Suyuti rahimahullah. Kalau yang Imam Tirmidzi saya lihat ada terjemahnya. Dengan itu kita akan tahu bagaimana kehidupan Nabi SAW dan di sana ada petunjuknya. Baik, berikutnya wasyarrul umuri muhdatsatuha. Ini yang dimaksudkan dibawakan hadis ini oleh penulis Hafizul Ta'ala. Dan perkara terburuk dalam kehidupan ini adalah yang merupakan muhdatsat. Apa itu muhdatsat? Perkara baru yang dianggap kebaikan dan disandarkan kepada agama. Yang penting kan ini baik, maksudnya kan baik. Maka bila meyakini itu kebaikan dan berpahala, itulah muhdatsat. Itulah muhdatsat. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat disebutkan wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdatsah adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Mari kita ambil sedikit di sini faedah. Nabi kita SAW menyebutkan dalam lafaz disebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspada dari kalian dari perkara-perkara baru. Dalam hadis disebutkan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara terburuk adalah muhdatsat. Beliau tidak mengatakan wa syarrul umuri bid'ah, tidak. Karena bid'ah itu hukum untuk perbuatan yang menyimpang yang dianggap baik. Dan kita ini umat yang diajari oleh Nabi kita SAW bukan untuk memvonis, bukan untuk menghukumi, bukan. Tapi untuk memberikan nasihat, untuk menyampaikan rahmat. Itu. Sehingga apabila ada orang yang kita cinta, ada orang yang kita kenal, lalu berbuat sesuatu yang dianggap oleh pelakunya baik, ternyata kita tahu ini bukan kebaikan, kita jangan katakan, tahu nggak itu bid'ah? Jangan. Ini yufirru, membuat orang lari. Islam tidak membuat orang lari, tapi membuat orang mendekat. Di surat Al-An'am ayat yang ke-151 Allah berfirman, "Qul ta'alau." Katakan Muhammad SAW pada manusia, ta'alau, mari bersama kami. Atlu alaikum ma harrama rabbukum. Akan aku sampaikan, aku bacakan pada kalian yang diharamkan oleh Tuhan kalian. Hanya menyampaikan nasihat. Tapi kita kan umumnya bagaimana? Oh itu bid'ah. Oh itu syirik. Oh itu kafir. Jangan. Ini membuat manusia lari. Dan mengapa manusia pada umumnya dan khususnya kaum muslimin menganggap orang-orang yang mendakwahkan sunnah Nabi SAW kemudian menyandarkan pada nama-nama yang disyariatkan, yang disebutkan syariatkan para ulama, kemudian manusia menghukuminya dengan dakwah yang keras karena tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dalam menyikapi suatu perkara. Yang ada itu vonis, bukan yang ada adalah nasihat. Malah Nabi kita menyebutkan SAW ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Jadi kalau kita mendapati keluarga kita, kerabat kita atau siapapun yang kita kenal melakukan penyimpangan yang kita tahu hukumnya dan syaratnya adalah bid'ah, jangan katakan tahu nggak ini bid'ah, jangan. Simpan itu, nanti diberitahunya kalau nasihat sudah sampai. Sampaikan dulu nasihat. Masya Allah, Anda beramal demikian. Oh iya ini kan baik, ini kan begini-begini, katanya dalilnya begini. Oh Masya Allah, bagus. Dipuji dulu. Karena ada motivasi beramal kebaikan. Tapi tahu belum Anda, kalau kebaikan itu harus disyariatkan oleh Nabi SAW dalam masalah apapun.
Ya ini kan ada dalilnya. Oh, mari kita lihat tentang hadis ini. Coba lihat ini komentar ulama tentang hadis ini. Dhaif hadis. Bahkan palsu hadis ini. Maknanya kalau dhaif atau palsu tidak boleh diamalkan, apalagi terus-menerus, dan apalagi dianggap itu bagian dari agama. Jangan. Oh begitu ya. Buka hatinya dulu untuk mengenal ilmu, penasaran dengan ilmu. Ketika sudah, oh begitu ya. Jadi amal itu gimana hukumnya? Nah, terbuka ini bid'ah. Oh begitu. Maka terbuat itu. Ini hikmah dari Nabi kita SAW. Doatan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspada kalian dari perkara-perkara baru yang dianggap baik sandarkan pada agama. Mengapa? Inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap muhdatsah hukumnya bid'ah. Kalau bid'ah bagaimana? Wa kulla bid'atin dolalah. Karena sesat. Kalau sesat bagaimana? Katakan surat Al-Kahfi tadi. Alladzina dhalla sa'yu fil hayatid dunya. Sesat. Amalannya di muka bumi. Akibatnya apa? Merugi di akhirat. Itu berurutan. Nah, itulah hikmah. Baik. Ini hadis yang kedua yang saya kita ambil faedahnya, dan masih ada beberapa hadis lagi, dan hadis-hadis ini memang penting, perlu diambil faedahnya satu demi satu karena pentingnya masalah ini dan bab ini. Saya kira untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu. Apa yang baik semoga diberkahi dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya, dan apa yang buruk dimaafkan dan diampuni sekalian. Semoga kita senantiasa dijaga dari keburukan dan penyimpangan, dan dilindungi dari gangguan syaitan, baik yang nampak ataupun yang tidak, dan semoga apa yang kita lakukan senantiasa diberkahi dan mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah SWT. Apa yang baik semoga juga kita mendapatkan manfaatnya, dan barangkali ada yang belum bisa dipahami maka silakan kita diskusikan. Silakan Pak. Baik, barakallahu. Pertama, yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Ini kaidah. Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Percuma kita beramal sunnah kalau wajibnya kita lalaikan. Karena intinya ada pada yang wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita terlambat, kita sudah mendapatkan pahalanya. Karena kaidahnya menyebutkan innamal a'malu binniyat, amal tergantung dari niatnya. Kita dari rumah pergi ke masjid untuk salat jamaah Isya dan salat jamaah tarawih mendapatkan pahala itu walaupun salat sendirian. Yang ketiga, silakan masuk bersama jamaah niat kita salat Isya. Tidak mengapa berjamaah dengan imam yang salatnya sunnah, diperbolehkan. Ada banyak makna hal tersebut, diperbolehkan. Ketika imam salam 2 rakaat, kita menyempurnakan 4 rakaat. Kemudian kita silakan salat tarawih ikut dengan apa yang kita jumpai bersama imam jumlahnya. Ketika imam selesai, maka kita menyempurnakan sisanya. Misalnya ternyata kita hanya mendapatkan 5 rakaat semuanya, maka 5 rakaat berapa? 6 rakaatnya kita kerjakan sendiri. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sendiri. Witirnya sudah bersama imam. Maka dengan itu bisa tetap mendapatkan bagian dari hadis tersebut insyaallah taala. Namun jangan kemudian kita belajar ilmu, fikih yang kita gunakan fikihnya bernama fikih tiwek. Nah, apa itu tiwek? Ngerti dewek. Baca hadisnya, oh begini ya. Sunnah tarawih itu 11 rakaat, imamnya 23. 8 rakaat kita mundur duduk. Witirnya baru kita ikut, itu namanya ngerti dewek. Hadisnya mengatakan sholat bersama imam sampai selesai imam sholatnya, kita ikut terus. Ya tapi kalau tidak ada tapi. Karena sholat berjamaah itu ibarat kita naik kendaraan.
Tapi ternyata kendaraan yang kita naik ini kita tidak cocok dengan isinya, terlalu penuh, bau, ini pengap. Akhirnya setengah perjalanan turun, naik ojek. Tapi tempat tujuan tidak menerima ojek, menerimanya bus itu. Maka nanti menjelang sampai naik lagi ke bus itu. Itu ibaratnya. Jangan ikuti sesuai dengan ketentuannya. Demikian Allah SWT. Siapa? Fadhil. Waalaikumsalam. Silakan. Allah punya tanah, kita dimiliki oleh kami. Kami itu bisa kemudian tidak bisa. Karena itu begitu penjelasan. Kemudian dibakarkan dengan jalan untuk warga. Dan pertanyaannya, setelah kami tidak besar, bagaimana hukumnya atau bagaimana harusnya? Kemudian sebagian tanah adalah tempat 400 juta yang 25% dipakai untuk umum. Apakah harus membayar zakat sesuai yang kita sampaikan dalam waktu? Yang pertama, tanah yang dimiliki secara pengesahan dari pemerintah berapa? 800. Setelah disender jadi berapa? Maka yang sisanya bukan hak dia. Itu milik umum. Tapi jadi besar. Sebenarnya tanah itu tidak berubah. Hanya pada waktu itu angka padan kurang. Iya, ini kan masalah hak kepemilikan. Hak kepemilikan itu sesuai dengan bukti yang tertera disahkan oleh penguasa. Karena kita hidup di dalam kekuasaan walil amri. Itu. Ketika kita jual, itulah milik kita. Sisanya, kok ini lebih? Itu lebihnya bonus. Kalau pemerintah mengatakan ini tidak mengapa, maka tidak boleh diperjualbelikan. Karena itu milik penguasa asalnya. Karena sender itu asalnya kan tidak ada. Harusnya ketika nyender itu pas dengan batas tanah kita. Tapi ternyata kita nyendernya itu bagian dari sungai. Yang sungai itu maslahat untuk umum. Karena kalau disender nanti ada akibatnya buruk. Ya, tidak ada tempat untuk melebarnya. Sehingga sudah terjadi banjir. Nanti warga yang mendapatkan akibatnya. Jadi kalau kita jual, maka sesuai dengan nilai yang tertera dalam sertifikat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau diwakafkan, makna wakaf itu adalah sesuatu dari hartanya di hak milik diniatkan fi sabilillah. Baik diolah sendiri atau diamanahkan kepada orang lain atau lembaga, tapi masih milik kita. Tidak diperjualbelikan, tidak diwariskan, itu wakaf. Ternyata saya tidak bisa mengolah lahan ini nih. Tapi lembaga ini bisa mengolah. Kita serahkan. Ini fulan, saya punya lahan, tolong manfaatkan. Ternyata pemanfaatannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tarik lagi boleh. Diberikan kepada yang lain boleh, itu hak wakaf. Karena milik kita, milik pemilik tanah wakaf atau apapun. Ini pun ada aturannya di BWF, di Badan Wakaf, BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ditarik lagi, serahkan ke yang lain nanti. Itu wakaf. Tidak diperjualbelikan, tidak diwariskan. Kecuali kalau dijual itu untuk pindah tempat, kata ulama diperbolehkan karena melihat manfaatnya. Nah, contohnya kita punya lahan di hutan, kita wakafkan, ternyata tidak menghasilkan, tidak mungkin juga dibangun madrasah atau masjid karena tidak ada penduduk. Maka dijual, dipindahkan ke tempat yang ramai. Maka itu diperbolehkan sebagian ulama nahu tersebut. Kemudian tadi diwakafkan untuk jalan. Wakaf untuk apapun selama itu fi sabilillah, untuk kepentingan kaum muslimin. Kemudian dijual. Nah, dilihat yang diwakafkan itu berapa. Yang masih dimiliki untuk milik pribadi berapa, itu dibedakan. Jadi wakafnya tidak boleh full, tidak boleh. Kalau mau ada yang dimanfaatkan pribadi.
Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah diwakafkan yang dijual untuk pribadi berarti mesti akadnya. Dan akadnya pada Allah SWT. Allah menyebutkan surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Orang beriman tunaikan janji kalian, akad kalian. Seperti itu. Allah SWT. Kemudian yang ketiga, zakatnya. Zakat untuk tanah atau bangunan yang dijual itu bila penawaran dijual itu sudah sampai haul. Contohnya rumah dijual, nilainya berapa? Nilainya 800 juta. Sudah 5 tahun belum laku, baru laku tahun yang ke-6. Berapa zakatnya? Sekali saja. Sekali saja. Di 800 juta diambil 2,5%, masuk urtijar nilainya. Tapi kalau ternyata dijual baru 5 bulan laku, tidak ada zakat. Mengapa? Belum nyampe haul. Begitu Pak. Tapi yang berlaku di masyarakat, kalau ada orang menjual rumah, menjual tanah nilainya besar, dikeluarkan zakatnya. Padahal penawarannya baru sebulan atau 2 bulan, dikeluarkan zakatnya, tidak ada. Syariat Islam syariat yang adil. Begitu. Allah. Silakan Pak. Baik, barakallahu fikum. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajak manusia untuk kembali ke jalan Tuhan Allah SWT, yaitu ibadah dengan cara hikmah. Apa itu hikmah? Sampaikan syarat padanya, nasnya dijelaskan. Ini perintah. Kepada siapa ini? Kepada orang yang sudah diprediksi dia ini orang yang mudah diajak. Mudah diajak. Ulang, ayo kita ke sana. Emangnya kenapa? Ini kan perintah, ini ayatnya, ini hadis. Ayo, mudah diajak. Itu hikmah dengan kitab dan sunnah langsung. Tapi ketika ada orang yang malas, berat, banyak alasan, nasihati. Kenapa tidak mau segera mengikuti ini? Tidak mau segera melakukan ini? Tidak takut ancaman Allah begini-begini? Nanti begini-begini, bukankah hukumnya begini? Ingatlah, bertakwalah kepada Allah. Nasihati dengan bijak. Ini bagian ada penerimaan tapi agak berat. Bukan menolak, bukan. Yang ketiga, ada penolakan. Mengapa? Sudah dapat ilmu sebelumnya yang bertolak belakang. Oh enggak, saya pernah belajar begini. Oh ya, coba lihat dalilnya sini, tunjukkan. Ini loh dalilnya gitu. Oh, ada pun ini begini. Oh enggak. Nah, itu namanya wajadilhum, debat. Tapi billati ahsan, dengan cara yang baik. Selesai debat jangan musuhan, jangan. Kalau kita kan musuhan ya kan. Tidak mau tegur sapa, itu bukan ihsan namanya. Tapi selesai, masya Allah, barakallahu. Kalau Anda tak begitu, masya Allah, itu bagus. Saya cuma ingin menyampaikan saja. Jadi tetap dibuka komunikasi, tetap ada ikatan. Itu namanya debat dengan cara yang baik. Adapun kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, maka Nabi kita menyebutkan SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika asl iman. Jika engkau melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, dengan lisanmu. Jika tidak mampu, maka dengan hatimu. Itulah iman yang paling lemah. Dengan tangan bagaimana? Kata para ulama, dengan tangan itu bila pelaku kemungkaran orang yang dibawa kekuasaan kita. Istri kita tidak pakai kerudung, maka dengan tangan. Dengan tangan apa itu? Sedikit perintah, penegasan. Tidak mau, ya berarti dia musuh, maksiat pada suami.
Itu maksud kepada Allah. Tapi kita kemudian bagaimana? Tidak boleh maksa. Tapi sedikit dengan perintah, menegaskan. Kemudian dengan lisan bagaimana? Nasihat. Dia tidak mampu nasihat kepada orang yang bukan kekuasaan kita. Ponakan kita, anak tetangga, punya tidak kekuasaan untuk memaksa? Tidak bisa. Maka nasihat. Dengan hati itu benci ya, pada orang lain. Yang kita dengan tangan tidak mungkin, tidak dengan nasihat juga kita tidak bisa, maka benci dengan perbuatan itu dan menjauh. Begitu ada tahapannya. Karena secara umum kaidahnya sebutkan tentang masalah mengajak orang pada Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam melaksanakan agama. Begitu. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Ada wanita aku itu dia tahu bahwa sudah selesai haid, tapi waktunya belum cukup menjadi wajib. Bagaimana karena kekurangan ilmu dia merasa tenang ragu bahwa dia harus lanjut puasa. Itu bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu. Tentang haid, apabila suci sebelum terbit fajar, walau belum mandi, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Tapi kalau dia suci beberapa saat setelah terbit fajar, maka dia tidak boleh saum. Karena saum itu dimulai dari terbit fajar. Ustaz, setengah jam berikutnya ternyata keluar lendir putih, Ustaz, tanda suci. Nah, terbit fajar sudah lewat, maka tidak ada saum bagi dia. Maka hari itu dia bagaimana? Kalau bisa menahan diri dari makan dan minum, bukan untuk melaksanakan ibadah saumnya dan mengqadoknya di hari lain. Seperti halnya juga kejadian yang banyak terjadi karena minimnya ilmu, suami istri bergaul malam Ramadan. Ya. Bangun kesiangan, tidak sempat sahur. Lewat subuh juga. Kira-kira saum tidak? Wajib. Tapi Ustaz dalam keadaan junub, ya kejadiannya kan sebelum fajar. Mandinya setelah fajar tidak mengapa. Demikian. Allah a'lam. Silakan. Baik, barakallahu. Baik. Yang pertama, kewajiban bagi siapapun yang tidak saum Ramadan karena uzur. Kemudian karena kelalaiannya dia tidak sempat qada. Kalau tidak sempat qadanya itu karena kelalaian, maka dia bermaksiat yang wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Kemudian tetap mengqada saumnya. Tidak ada fidyah. Karena qada dan fidyah ini dua perkara yang merupakan tebusan untuk meninggalkan saum Ramadan. Oleh karena wanita hamil atau menyusui, dia harus melihat keadaannya. Saya Ramadan ini tidak bisa saum. Prediksi ke depan, saya ini bagaimana? Oh, saya hamil saja sakit-sakitan begini, atau menyusui saja begini. Kemungkinan tidak bisa qada, maka fidyah langsung saat itu, tidak ada qada lagi. Atau wanita hamil menyusui mencoba saum, ternyata kuat, tapi suatu saat dia tidak sanggup, maka dia batalkan, boleh, ada uzur. Besoknya kuat lagi, saum lagi, silakan.
maka wanita semacam ini dia qadha. Namun kemudian ada wanita yang ternyata pengalaman dia hamil menyusui. Kapan dia akan saum? Maka langsung fidyah. Yang lain dia sanggup untuk saum qadha. Tapi karena lalai, maka dia datang Ramadan, qadha-nya belum selesai atau belum sama sekali. Tambah lagi Ramadan berikutnya, maka dia wajib untuk tobat kemudian mengqadha saumnya. Karena kelalaian dia. Wajib untuk mengqadha-nya. Tidak ada fidyah. Memang sebagian fatwa ulama mengatakan qadha dan fidyah sebagai ganti dari kelalaiannya tadi. Tidak, harus ulama qadha-nya tetap qadha, tapi sesuai dengan tobat karena kelalaiannya tadi. Karena dia sudah diberikan waktu yang panjang untuk qadha, tapi dia sia-siakan. Demikian Allah. Cukup? Ya, silakan. Yang mana? Apa itu? Oh iya. Nabi kita menyebutkan SAW, Al-Quran hujjatun laka wa alaik. Quran hujjatun laka, pembela untukmu, yang memberikan syafaat. Jadi saya sebutkan Al-Quran wa siyam yashfa'an li sahibihima. Quran dan siyam akan memberikan syafaat bagi pelakunya, memberikan pembelaan kepada Allah SWT agar dihindarkan dari keburukan. Atau hujjatun alaik, menjadi penuntut. Dia sudah tahu ayat ini, dalil tentang ini, hukum ini, tapi dilanggar. Maka Quran akan bersedia. Fulan ini, dia sudah tahu hukumnya demikian, tapi tetap melanggarnya. Fulan begini, menuntut Quran agar Allah menghukum dia, mengadab dia. Wajib betul. Demikian Allah. Masih pahala sendiri. Nah inilah pahala membaca sendiri, tapi petunjuknya lain lagi. Yang akan menuntut itu ketika makna ayat tidak diamalkan. Pahalanya bukan hapus juga. Allah. Tekan Pak. Iya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Betul. Pahala Allah berikan pada hamba sesuai dengan kadar bebannya. Semakin berat beban, semakin besar pahala. Semakin berat beban, semakin besar pahala. Itu betul. Dijelaskan para ulama seperti itu. Sehingga apabila kita mendapat suatu ibadah, beban yang kita tanggung berat, maka pahalanya lebih besar. Contoh, seseorang dari kita umroh, tapi umroh ini biayanya dari dia menabung sudah 5 tahun, dia sisihkan. Dengan temannya, umroh itu seperti beli bubur ayam. Ya. Tinggal, 20 juta, 20 juta. Tinggal kirim saja. Maka pahalanya besar mana? Besar yang bebannya berat. Tidak sama. Walaupun ibadah sama, tapi nilainya berbeda dari kandungan yang ada terkait dengan ibadah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua tentang tadi baca Quran tidak masuk rongkongan. Baik, barakallahu fikum. Secara pahala sudah disebutkan tadi, 1 huruf sama dengan 10 kebaikan Allah berikan. Karena Allah Maha Adil, diberikan catatannya. Tetapi ketika ayat yang dia baca itu tidak masuk rongkongan, maknanya tidak sampai pada keyakinan hati, sehingga amalnya menyisi ayat tadi disebutkan tadi, maka pahala ini belum berlaku. Belum berlaku, tapi masih ada.
maka dengan sebab itu dia diazab dulu. Diazab dulu sesuai dengan keadaannya. Tapi kalau keyakinannya itu menyelisih keyakinan Quran sampai pada kadar dia dihukumi oleh Allah kufur, maka ini hangus semuanya. Pahalanya ada tapi hangus. Yang firman surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadirkan pada manusia nilai amalnya yang banyak itu dihadirkan, lalu kami jadikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sama sekali. Mengapa? Karena digugurkan oleh keyakinannya. Contohnya orang Khawarij, halal membunuh seorang muslim pelaku dosa besar karena dia kafir. Subhanallah. Membunuh haram dalam Al-Quran. Dia baca ayatnya, tapi dia menghalalkan membunuh, menghalalkan apa yang haramkan, ini kufur. Bahaya. Maka pahalanya catat, ditunjukkan di pahala baca Qurannya, tapi dengan sebab keyakinan tadi hangus semuanya. Haba'an mansura. Walhamdulillah. Itu hujjatun alik. Oleh karenanya usahakan ayat yang kita baca kita ambil petunjuknya. Wow, ayatnya petunjuk begini. Lalu berdoa, ya Allah, mudahkan hamba untuk bisa mengamalkannya. Minta tolong kepada Allah. Karena kita dalam hidup ini diperintah oleh Allah untuk iman dan istiqomah. Kita hidup ini diperintah untuk iman dan istiqomah. Allah berfirman dalam Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu intinya. Iman dan istiqomah. Iman itu mencakup keyakinan dan amal. Namun kita tidak akan bisa sampai pada derajat istiqomah dalam iman kecuali kita meniti kehidupan dengan 3 perkara. Pertama, isti'anah kepada Allah dalam ketaatan. Kita melakukan ketaatan harus isti'anah kepada Allah. Apa itu isti'anah? Mohon pertolongan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini tolong kepada Allah saja. Yang pertama. Yang kedua, isti'adzah kepada Allah dari syaitan yang mengajak pada keburukan. Baca Quran kita perintahkan isti'adzah. Ketika kita sampai pada tempat-tempat yang dikhawatirkan madarat, kita isti'adzah pada Allah. Isti'adzah agar dilindungi dari syaitan yang mengajak pada penyimpangan. Ketika isti'adzah kita pun sering lalai. Ketika waktu isti'adzah kita pun juga lupa. Maka hadirkan yang ketiga, istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Itu isi hidup kita. Isti'adzah dalam ketaatan, isti'adzah dari syaitan yang mengajak pada penyimpangan, melanggar syariat Allah saja, dan istighfar ketika dalam masing-masingnya isti'adzah kita ada aib, ada cacat. Kalau kita hidup kita seperti itu, ketika berjumpa dengan Allah, baru Allah akan berikan pengakuan engkau termasuk orang yang istiqomah. Semoga kita mendapatkan usaha itu dan mendapatkan kemuliaan Allah SWT. Allah SWT demikian. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.